Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudari. Bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Kiranya Bapak Ibu dalam aktivitas hari ini dan 1 minggu ke depan Tuhan berkati. Karena itu mari kita buka Alkitab kita merenungkan sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mensyukuri oleh karena penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kebaikan-Mu sungguh kami nikmati. Sehingga itulah yang mendorong kami untuk selalu bersyukur dan merenungkan firman-Mu. Kiranya anugerah dan kasih setia-Mu itulah yang menolong kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan Bapak Ibu dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 demikian. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bapak Ibu dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema kita yaitu tentram dalam perlindungan Tuhan. Rasa tentram, rasa aman, rasa nyaman. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi cita-cita setiap insan. Saya, Bapak Ibu, kita semua sangat-sangat mengharapkan yang namanya rasa aman. Artinya aman, terlindungi, adanya jaminan. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, tentu jaminan rasa aman itu tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada jaminan rasa aman. Kita boleh melihatlah dalam sejarah bagaimana ketika upaya manusia dengan kemajuan teknologi, dia bangun kapal pesiar yang sungguh sangat mewah dan bahkan menakjubkan di zamannya itu. Ternyata apa? Ketika pelayaran pertama, kapal itu karam, hancur, tenggelam oleh karena menabrak gunung batu es. Ini juga di Edinburgh, bagaimana ketika itu dibangunnya istana untuk membuat suatu perlindungan kepada para warganya. Akhirnya apa? Jatuh ke tangan musuh. Nah, dari dua contoh ini, baik dalam perairan, daratan, tidak ada jaminan untuk perlindungan bagi umat manusia. Lalu bagaimana? Sementara kita yang hidup ini, apalagi di konteks saat ini, kita bisa sama-sama menyaksikan virus corona yang berkepanjangan. Sudah banyak yang menjadi korban, baik dari tim medis, para dokter, para pejabat, dan warga biasa, sudah banyak. Kalau mau lari kemana kita? Mau kepada siapa kita berlindung? Mari kita lihat pengalaman iman sang pemazmur, yaitu Daud. Di mana sang pemazmur ini ketika itu dia bermiktam, bermazmur, menyanyikan apa yang dia rasakan. Bapak, Ibu, dan saudari, ketika dia mengungkapkan iman percayanya kepada Tuhan, itu bukan dalam arti dia tidak menghadapi pergumulan, bukan. Atau bukan dalam arti dia mendapatkan sesuatu maka dia bermiktam, maka dia menyanyikan atau bermazmur, bukan. Tahu Bapak Ibu, ketika itu si pemazmur sedang mendapatkan pengkhianatan dari sahabat-sahabatnya, dari teman-temannya. Dan di samping itu, oleh karena sakitnya dikhianati, juga dia terancam oleh para musuh-musuh yang terus mencoba membunuh pemazmur. Nah, situasi yang sangat berat ini, pergumulan yang sangat berat ini, itulah yang mendorong pemazmur datang kepada Tuhan. Itulah yang membuat pemazmur
mau berlindung kepada Tuhan, sehingga dia menyanyikan iman percayanya kepada Tuhan, supaya dia tetap dalam perlindungan Tuhan. Itulah iman pemazmur. Oleh karena dia meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan ada jaminan. Karena kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa bagi orang yang mempercayai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup aman di dalam Tuhan itu adalah hidup di mana kita merasakan penyertaan Tuhan. Hidup di mana kita merasakan perlindungan dari Tuhan. Sehingga melalui perenungan ini, melalui pengalaman pemazmur, yang sekalipun dia menghadapi pergumulan yang sangat berat oleh karena pengkhianatan teman-temannya dan bahkan ancaman dari para musuh untuk merenggut nyawanya, untuk membunuh dia, kita mau belajar, Bapak Ibu. Dengan situasi kita saat ini, sekalipun Bapak Ibu menghadapi pergumulan yang berat, sehingga dalam aktivitas hari ini dan 1 minggu ke depan Bapak Ibu merasa terganggu, bahkan pikiran Bapak Ibu tidak tenang, ingatlah Bapak Ibu, mari kita belajar dari pemazmur bahwa sekalipun berat pergumulan yang kita hadapi, bahkan situasi COVID yang membuat kita tidak tenang, bahkan yang membuat kita tidak percaya kepada orang yang di sekitar kita, orang yang ada di samping kita, bahkan keluarga kita, membuat kita tidak percaya. Oleh karena virus COVID itu seperti setan bergentayangan kemana-mana. Dan kita tidak tahu siapa yang membawa virus, siapa yang sudah terjangkit virus. Kita tidak tahu. Artinya kapan saja Bapak Ibu, saya bisa terjangkit virus corona. Dan kita bisa menjadi salah satu korban. Yang kita tahu sudah banyak korban. Nah, lalu bagaimana? Mari Bapak Ibu, melalui perenungan hari ini, mari. Tidak ada jaminan di dunia ini. Oleh karena itu, hanya di dalam Tuhan ada jaminan. Maka Bapak Ibu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita yakinkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Sehingga tetap kita barengi dengan upaya, usaha. Tetapi tetap kita mendapatkan jaminan dari Tuhan. Untuk itu, serahkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Yakinkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Sehingga seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga di dalam Tuhan kita boleh nyaman, di dalam Tuhan kita boleh tentram, karena kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini dan 1 minggu ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini melalui pengalaman pemazmur itu bisa menjadi berkat bagi kami, oleh karena kami boleh menyaksikan dan bahkan meneladani atas sikapnya ketika menghadapi pergumulan. Dia datang kepada Tuhan, dia minta perlindungan kepada Tuhan. Oleh karena rasa aman, rasa nyaman, tentram itu boleh didapatkan dari Tuhan. Sekalipun situasi pergumulan yang berat harus kami hadapi, dan bahkan situasi COVID di bangsa kami ini, Tuhanlah senantiasa yang menolong kami dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bahkan share, sehingga berita kebenaran firman Tuhan boleh terus tersebar dan banyak orang boleh terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Salam.